saya Burdatul Mukhtar. Saya salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Syariah Modeler Plumbon Cirebon. Izin bertanya Pak Kiai berkaitan dengan halal dan haram. Dalam fikih disebutkan bahwa sesuatu yang haram itu diperbolehkan dalam keadaan darurat ketika kita berada dalam keadaan atau situasi darurat. Sebenarnya standarisasi dari keadaan darurat sehingga sesuatu yang haram itu diperbolehkan itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menimbang Halal dan Haram. Pak Kiai, tadi baru saja kita mendengarkan pertanyaan dari Ustazah ya di Pondok Pesantren Darul Ulum di Cirebon, Ibu Ustazah Burdatul Mukhtar yang menanyakan, kan kalau dalam fikih tuh halal boleh dikonsumsi dalam keadaan darurat, artinya sudah mentok lah Pak Kiai ya, yang haram ya kan. Tapi sebenarnya standar bisa dikatakan darurat itu seperti apa? Karena khawatirnya orang tuh jadi memudah-mudahkan gitu. Ah nggak apa-apa deh, kan darurat udah nggak ada lagi yang bisa dikonsumsi. Jadi batasan fikih itu sebenarnya seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Mbak Burda. Ada pintu emergensi dalam kehidupan manusia, di kendaraan umum, di pesawat, dimanapun itu dibuka. Dan pintu emergensi itu juga berlaku pada stelsel hukum di dunia ini, termasuk stelsel hukum Islam. Kalau ditanya standarisasinya, bahwa yang namanya darurat dalam kondisi tidak biasa. Dan untuk menentukan tidak biasa itu harus ikhtiar. Di dalam bahasa usul fikih disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu adalah bazlul taqati fi istinbatil hukmi, mengerahkan kemampuan intelektual untuk menggali hukum. Nah, jadi umpamanya dia di perjalanan. Di perjalanan itu dia uangnya habis atau uangnya hilang. Dia perlu makan. Maka dia pertama kali dia mesti menjual yang dia punya. Cincinnya Kak, kalau yang dijual sudah habis mamanya, nggak memungkinkan lagi, maka dia boleh meminta. Ya, sekedar untuk meluruskan tulang belakang itu. Kalau meminta karena juga dia tidak mendapat juga, maka dia mesti berburu. Kalau itu di hutan atau di mana-mana binatang-binatang liar. Kalau berburu tidak ada, bisakah dia memanfaatkan itu tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan? Rumput-rumput muda dicuci, dan itu oleh sahabat Nabi itu biasa dimakan. Nah, kalau nggak bisa juga, maka pada saat itu dia hukumnya darurat. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-darurah tubihul mahzurah. Kedaruratan memperbolehkan yang dilarang. Ya, ad-darurah tubihul mahzurah. Oleh karena itu ketika pertanyaan ini disampaikan ini bagian dari makom ijtihad. Yang di dalam usul fikih itu ada pintu emergensi ketika dia sudah melakukan ikhtiar. Oke. Sebagai contoh kasus Pak Kiai, misalnya kita lagi liburan ke luar negeri nih Pak Kiai. Di negara yang mungkin mayoritasnya non-muslim, kita pasti juga ikhtiar ya mencari mungkin makanan atau restoran yang halal gitu. Kita diharuskan dulu, kita nyari dulu sampai semampu kita, kalau tidak ketemu baru boleh makanan yang akhirnya terpaksa mungkin makanan yang haram, atau gimana Pak Kiai? Nah, ini penting nih, menarik nih pertanyaan ini. Pertama, ke luar negeri itu kita juga harus milih. Kata Nabi, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Kalau kalian ingin bepergian, maka saparlah ketiga masjid ini, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Kalau memang ini mau dikembangkan itu, maka ukurannya itu ukuran masjid gitu loh. Betul. Ukuran masjid artinya ya, halal ya. Nah, kalau kita umpamanya ke satu negara yang komunis, negara yang tidak ada orang Islamnya, maka ikhtiar yang kita lakukan itu, kita bisa masak nggak? Kalau kita bisa masak, maka kita beli bahan yang mentah. Itu yang paling aman, karena kita nggak pernah tahu ya. Tidak tahu, apalagi memang kita tahu makanan mereka bebas seperti itu. Yang kedua, kalau memang itu tidak memungkinkan, maka kita memberi makanan-makanan mentah, jadi buah-buahan, ya, memakan.
ya makanan-makanan dasar, makan makanan pokok yang sebenarnya dia bisa kok mengatur itu. Seperti umpamanya roti tawar umpamanya. Itu kan nyaris ya aman dari hal-hal untuk, karena yang tawar itu memang tidak ada intervensinya gitu kan. Sayur, buah-buahan itu juga relatif. Nah, itu aman dengan cara semacam itu. Tapi PR juga kalau makannya sayur dan buah terus ya Pak Kiai. Jadi sebenarnya Matanya kembalikan biru lagi. nanti. Iya, makanya. Jadi sebenarnya yang perlu juga sebelum kita safar juga ke luar negeri, kita juga perlu sebagai seorang muslim mempertimbangkan kita mau makan apa, terus bagaimana kemudahan untuk mendapatkan makanan yang halal itu harus jadi nomor satu sih Pak Kiai. Iya, Nggak betul. bisa karena misalnya mau ke luar negeri, ke tempat yang indah, akhirnya kita menomor kesekiankan makanan halal tuh kayaknya nggak bisa ya Pak Kiai. Tetapi kayaknya sekarang ini hampir di semua negara ya, kalau kita lihat program traveling itu mereka sudah memberikan garansi bahwa makannya itu sudah ada. Ya, daerah-daerah halal. Betul, jadi opsinya bisa halal trip gitu ya. Cari aja opsi-opsi yang seperti itu ya Pak Kiai. Itu bagian dari ikhtiar juga ya. Oke. Menarik sekali, masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.